amin. Hukiya an ba'dis solihina annahu ra'a fil manami mi'ata hamamatin min hamami makkata bila ru'usin. Artinya dihikayatkan, diceritakan, yang datangnya dicerita dari sebagian orang-orang yang solihin, orang-orang yang baik-baik. Itu solihin artinya orang yang hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Itu namanya orang yang solih. Jadi kalau kita mau ingin menjadi orang solih, syaratnya dua: hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Itu namanya orang solih. Nah, ini ada cerita nih Bapak Saudara. Katanya nih cerita datang dari sebagian orang-orang yang solih. Annahu ra'a fil manami, bahwasanya ada seorang yang soleh itu bermimpi dalam tidurnya. Dia melihat mi'ata hamamatin min hamami Makkah bila ru'usin. Ada 100 burung dara dari burung dara yang ada di kota Makkah. Tapi dilihat burung daranya enggak pakai kepala. Jadi kepalanya enggak ada. Jadi burung dara dilihat ada 100 burung dara. Tapi anehnya enggak ada kepalanya. Jadi burung daranya enggak ada kepalanya. Falamman tabaha, maka tatkala orang yang soleh ini ngimpi ada dia melihat 100 burung dara, cakep-cakep itu tapi nggak ada kepalanya. Dia terjaga, dia terbangun kaget. Itu namanya intabaha. Dia bangun tuh Bapak Saudara. Nah pas banget bangun, qassa ru'yahu alal mu'abbir. Lalu dia sempat ceritakan mimpinya kepada orang yang ahli mentakbir mimpi. Itu ada namanya mu'abbir. Mu'abbir itu artinya orang yang ahli takbir mimpi. Dicerita, nih saya ya semalam ngimpi. Di antara isi mimpinya saya ngelihat ada 100 burung dara. Tapi anehnya kagak ada kepalanya semuanya. Itu burung daranya semua dari Mekah. Kan di Mekah banyak burung dara ya. Ya burung dara. Bapak kalau pernah haji, pernah umrah, nah itu bisa lihat tuh. Yang namanya burung dara itu banyak banget. Ya bahkan kayaknya sama persis, susah kita bedain satu dengan yang lainnya. Kita kalau lagi mau ke masjid, pulang dari masjid pasti tuh menemukan burung-burung dara. Ya itu apalagi kalau pagi hari. Masya Allah banyak banget. Ada orang yang rajin beli makanan, ya dikasih tuh. Banyak banget. Itu burung dara ya di kota Mekah. Nah dia ngimpi, tapi burung dara itu dilihat ada 100 tapi nggak ada kepalanya semuanya. Diceritain tuh impiannya begitu. Lalu ditakwil sama orang yang ahli takbir mimpi. Faqala lahu, maka orang yang mentakbirkan mimpi tadi berkata kepada orang yang mimpi, dibilang begini, la'allaka qara'ta suratal ikhlas mi'ata maratin bila tasmiatin. Mungkin kali, ini baru bilang mungkin kali ya kamu sudah membaca surah al-ikhlas 100 kali, tapi kamu nggak baca bismillah. Jadi baca surah al-ikhlasnya nggak baca bismillah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sekali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 2 kali, terus sampai 100 kali baca surah al-ikhlas tanpa membaca bismillah. Mungkin begitu kali takbirnya. Terus dijawab faqala, maka yang ngimpi bilang sodakta, iya benar kau. Ternyata orang ini nih, orang yang solihin ini pernah ngamalin baca surah al-ikhlas 100 kali. Cuma kagak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah di suatu malam dia ngimpi ngelihat burung dara cakep-cakep banget dari kota Mekah. Tapi nggak ada kepalanya. Ini kenapa? Oh ternyata baca surah al-ikhlas 100 kali cakep. Cuma sayang kagak bismillah. Nah itu kalau dibaca bismillahnya komplit tuh burung darahnya kelihatan. Ya sama kepala-kepalanya. Nah makanya kita dianjurkan kalau baca ya surah al-ikhlas qul huwallahu ahad, sertakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nih Bapak Saudara mau ngamalin tiap hari baca surah
Al-Ikhlas 100 kali. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti 2 kalinya bismillahirrahmanirrahim. Terus baca bismillah. Setiap baca surah Al-Ikhlas baca bismillah. Itu kalau kita istiqomah melazimkan baca surah Al-Ikhlas dengan bismillah 100 kali. Kalau kita punya utang, nanti dibayarin utang kita. Coba dah, ya amalin tiap hari 100 kali. Ya itu insya Allah, ya utang kita kalau ada, ntar ada aja yang bayarin. Ya, tapi terus baca dulu, jangan baru 2 kali 3 kali. Ustaz, saya udah baca, ya kok utang saya belum ada yang bayarin. Ya emang bacanya berapa kali? Baru 3 hari. Ya baru 3 hari. Terus baca, lazimkan istiqomah. Nah seperti itu. Ya jadi lazimkan tuh Bapak Saudara, ya baca kulhu ya 100 kali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita udah baca nih ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Ini salah satu keistimewaan surah Al-Ikhlas begitu. Ya, jadi insyaallah bahkan ada orang meninggal dunia karena ngamalin tiap hari dibaca surah Al-Ikhlas 100 kali, dia punya utang, tiba-tiba utangnya ada yang bayarin. Nabi pada saat itu nanya, ini jenazah punya utang kagak? Punya. Ya, Nabi bilang saya kagak nyolatin karena ini orang punya utang, mati punya utang, saya kagak nyolatin. Nah, seperti ternyata ya itu ya ada informasi bahwa nih mayit utangnya udah dibayarin. Ya, kenapa nih bisa begitu? Ternyata dia termasuk pengamal pembaca surah Al-Ikhlas, enggak pernah ia ditinggalkan, setiap hari 100 kali. 100 kali. Tapi ingat catatannya, baca bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Hanafi an Ibnu Abbasin, kemudian ada hadis dari Imam Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wassalam, yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya beliau Rasulullah bersabda, lamma usriya bi ilas samai, tatkala saya diisrokan dan dimi'rajkan ke atas langit. Ya, ini Isra Mi'raj. Besok tanggal 27 ya. Ya tanggal merah besok ya. Iya, Isra Mi'raj. Tapi kalau menurut kalender yang saya tuh ya tanggal 27 hari Selasa. Itu. Karena dulu kita ya tanggal 1-nya bulan Rajab itu hari Kamis. Ya, karena kita istiqmal. Tapi kalau yang ngikutin ya tanggal 1-nya hari Rabu, ya besok tanggal 27. Tapi kalau yang memang tanggal 1-nya hari Kamis, ya berarti hari Selasa baru tanggal 27. Kalau saya ya hitungannya besok nih tanggal 26 nih baru. Nah, Selasa baru tanggal 27 karena kemarin kita istiqmal. Nah, jadi malam istimewa, malam Isra Mi'raj namanya. Jadi lama usriya bi ilas sama'i, tatkala saya di Isra Mi'rajkan, naik ke atas langit. Tuh Rasulullah bilang begitu. Ra'aitul arsya ala salasimi'atin wasittina alfa ruknin. Lalu saya lihat aras, istananya Allah tuh aras, itu terdiri dari 360.000 pondasi. Jadi ada 360.000 pondasi. Minar rukni ila rukni, dari satu pondasi ke pondasi yang lain, dari satu tiang ke tiang yang lain, masiratu salasumi'ati alfi sanatin, itu memakan jarak selama 300.000 tahun. Dari satu tiang ke tiang yang lainnya itu memakan waktu jalan 300.000 tahun. Berarti berapa luasnya itu istananya Allah Subhanahu wa taala, aras. Ya, jadi arasnya Allah, istananya Allah mungkin ya begitu luasnya, bahkan bisa lebih luas dari langit dan bumi. Itu istananya Allah, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi lihat ya, wa tahta kulli ruknin isna asyara alfi syahra, dan di bawah tiap-tiap satu pondasi, satu tiang ada 12.000 syahra. Kullu syahra
minal masyriq ila maghrib. Nah, tiap syahra itu luasnya terbentang dari masyriq ke maghrib. Masya Allah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syahra samanuna alfan minal malaikati, dan setiap syahra itu ada 80.000 malaikat. Jadi setiap syahra itu ada 80.000 malaikat. Tugasnya apa malaikat itu? Yaqra'una qul huwallahu ahad. Mereka malaikat yang ada 80.000 semuanya tugasnya membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tuh, jadi baca semuanya tuh qul huwallahu ahad sebanyak 80.000 malaikat. Faiza faragu, maka apabila mereka malaikat udah selesai minal qiraati daripada membacanya, yaquluna, maka mereka malaikat itu berkata, selesai baca kulhu, ya dia bilang, ya Rabbana wa Sayyidana, wahai Tuhan kami, wahai penghulu kami, qad wahabna sawaba hazil qiraah, sungguh saya sudah hadiahkan pahala bacaan ya surah Al-Ikhlas ini, liman qara surat Al-Ikhlas, untuk orang yang membaca surah Al-Ikhlas, minar rijali wan nisa, baik dari jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak tuh baca surah Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu Bapak baca satu kali dapat pahala yaitu dari 80.000 malaikat yang di aras Allah sedang membaca surah Al-Ikhlas. Itu diperuntukkan buat orang-orang yang baca surah Al-Ikhlas di dunia, baik orang laki maupun orang perempuan. Tuh, makanya kita jangan lupa baca surah Al-Ikhlas sering-sering. Kita baca satu kali aja, hadiahnya pahalanya sebanyak 80.000 malaikat yang membaca surah Al-Ikhlas di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau 80.000 malaikat baca surah Al-Ikhlas dihadiahkan buat orang yang membaca surah Al-Ikhlas di dunia, itu besar banget pahalanya. Ya, makanya jangan ditinggalkan. Setiap hari jangan ditinggalkan. Makanya kemarin disuruh baca, ya habis sholat subuh, habis sholat maghrib, tuh jangan baca ya 3 kali, bacanya berapa kali? 11 kali. Tuh 11 kali bacanya. Ya, jadi ini istimewa sekali. Ya, jadi pokoknya kita jangan lupakan baca surah Al-Ikhlas, singkat tapi maknanya begitu padat. Satu kali aja kita baca, itu nanti dapat hadiah pahala langsung dari malaikat yang membaca sebanyak 80.000 malaikat membaca surah Al-Ikhlas. Itu semuanya dihadiahkan buat orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas di dunia, baik laki maupun perempuan. Fata'ajjabu min zalika, maka mereka kagum daripada yang demikian itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, atajabuna ya ashabi, kenapa kamu kagum wahai sahabatku? Qalu, mereka bilang, na'am iya ya Rasulullah, jelas saya kagum ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku berada dalam kekuasaannya, inna qul huwallahu ahad, sesungguhnya lafaz qul huwallahu ahad maktubun ala janahi Jabrail alaihissalam, itu tertulis di sayapnya malaikat Jabrail alaihissalam. Jadi qul huwallahu ahad tulisannya ada dalam sayap malaikat Jibril. Terus Allahus somad, sementara lafaz Allahus somad maktubun ala janahi Mikail alaihissalam, tertulis di atas sayap malaikat Mikail alaihissalam. Kalau sayap malaikat Mikail itu tulisannya Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Nah, sementara bacaan lam yalid wa lam yulad maktubun itu tertulis ala janahi Israil alaihissalam, di atas sayap malaikat Israil alaihissalam. Nah, yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, sementara bacaan lafaz lam yakul lahu kufuwan ahad
maktubun ala janah Israfil, tertulis di atas sayap malaikat Israfil alaihissalam. Itu 4 malaikat hebat semuanya tuh. Jibril, Mikail, Israfil sama Izrail. Ada 4. Kan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4. Ya Bapak Saudara, ini surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Nah setiap ayat itu ada tertulis di dalam sayapnya 4 malaikat yang begitu istimewa. Dari triliunan malaikat yang ada, itu 4 malaikat termasuk yang paling istimewa. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Nah di sayap-sayap itulah ya tulisan-tulisan surah Al-Ikhlas ada. Ayat pertama sampai ayat yang keempat terdapat dalam, yaitu sayapnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Masya Allah, begitu besar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qara'a min ummati surat Al-Ikhlas, maka siapa-siapa yang membaca dari umatku surah Al-Ikhlas, a'tahullahu ta'ala sawaba man qara'a Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan al-azim, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Furqan yang begitu mulia. Kita baca surah Al-Ikhlas itu sama seperti kita membaca yaitu kitab Taurat, sama kita membaca kitab Injil, sama seperti kita membaca kitab Zabur, sama seperti kita membaca kitab Al-Quran. Jadi 4 kitab sekaligus kita baca dengan sebab kita membaca surah Al-Ikhlas. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atajabuna ya ashabi, apakah kamu merasa aneh wahai sahabat-sahabatku? Qalu, maka sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda kembali, Rasul bilang begini, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku berada dalam kekuasaannya, inna kul huwallahu ahad, sesungguhnya kul huwallahu ahad maktubun tertulis ala jabhati Abi Bakrin As-Siddiq, di atas keningnya sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Jabha ini nih Bapak Saudara, kening, jabha jidat kalau kata orang kita, jidatnya. Kita kalau sholat kan pada waktu sujud nih jidat kita harus nempel ke tempat sujud, harus nempel, nggak boleh ya ditutupin nih jidat kita. Nah ternyata surah Al-Ikhlas nempel di jidatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, itu seperti itu. Jadi kul huwallahu ahad ada di jidatnya Abu Bakar As-Siddiq. Allahus samad maktubun ala jabhati Umar Al-Faruq, sedangkan lafaz Allahus samad tertulis di jidatnya Umar Al-Faruq. Lam yalid wa lam yulad, sementara lam yalid wa lam yulad maktubun ala jabhati Utsman Zin Nurain, itu tertulis di jidatnya sahabat Utsman Zin Nurain. Ya, jadi ayat yang ketiga tuh ya terdapat dalam ya jabahnya sahabat Utsman. Utsman itu terkenal dengan Zinnurain karena sahabat Utsman itu ya memiliki istri yang pertama anak Rasulullah. Setelah meninggal kemudian ya dia menikah lagi dengan anak Rasulullah juga, Ruqayyah sama Ummu Kulsum kalau tidak salah. Ya, jadi pertama ya itu Ruqayyah meninggal, kemudian menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Makanya sahabat Utsman bin Affan disebut Zunnurain. Bahkan Nabi bilang begini, seandainya saya punya anak perempuan lagi, saya akan nikahkan lagi tuh dengan sahabat Utsman bin Affan. Tapi
ya udah nggak ada lagi anaknya. Fatimah udah menikah dengan Sayyidina Ali. Ya, jadi putrinya tuh yang dua, pertama dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan, meninggal. Nah setelah meninggal adiknya dinikahkan lagi. Ternyata dalam satu riwayat saya baca Bapak Saudara, itu ya Allah yang memerintahkan. Jadi Nabi Muhammad menikahkan anaknya dengan sahabat Utsman atas perintah Allah melalui malaikat Jibril. Nah kemudian menikah yang kedua sama juga perintah ya Allah dari malaikat Jibril. Ya seperti itu. Ya, jadi makanya Utsman disebut dengan Zinnurain. Ya, dua yang punya cahaya. Zinnurain artinya memiliki dua cahaya. Ya, cahaya artinya anak Rasulullah dua-duanya merupakan cahaya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sementara tulisan lam yakul lahu kufuwan ahad maktubun tertulis ala jabhati Ali, yaitu ada di keningnya sahabat Ali As-Sakhi yang dermawan radhiyallahu taala anhum ajmain, semoga Allah meridhokan kepadanya. Jadi Sayyidina Ali termasuk punya sebutan yang istimewa, As-Sakhi, dermawan. Sebab banyak cerita-cerita tentang kedermawannya Sayyidina Ali. Ada satu kitab diceritakan Bapak Saudara, Sayyidina Ali nggak punya apa-apa. Ya ketika pulang nanya sama istrinya Siti Fatimah, kira-kira ada makanan? Enggak ada. Terus kata Siti Fatimah, nih saya punya uang, ada 6 dirham. Sayyidina Fatimah itu punya keahlian kerajinan tangan habis nyulam. Ternyata hasil sulamannya ini ya dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian memberikan uang 6 dirham. Kata Siti Fatimah, nih ada uang 6 dirham, wahai suamiku Sayyidina Ali, silakan dah beli makanan pagi-pagi. Ya kalau kata kita beli nasi uduk dah pagi-pagi. Ya ini uangnya nih 6 dirham nih. Nah seperti itu. Jadi 6 dirham dikasih tuh. Terus lagi mau beli makanan sarapan pagi, ternyata ada pengemis. Pengemis itu bilang, siapa yang akan memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang akan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Ali deketin tuh pengemis, tuh uang 6 dirham dikasih semuanya. Tuh uang 6 dirham dikasih semuanya Bapak Saudara. Setelah dikasih, pulang lagi dah Sayyidina Ali. Siti Fatimah nanya, mana makanannya? Kata Sayyidina Ali, mohon maaf, makanan saya nggak beli. Kenapa? Karena tadi ada pengemis yang minta saya kasih 6 dirham semuanya. Tuh begitu. Jadi ini salah satu kedermawanannya Sayyidina Ali. Banyak cerita-cerita tuh terkait tentang bagaimana kedermawanannya Sayyidina Ali. Ya, jadi kalau kita nggak mungkin kali punya uang cuma 50.000 untuk beli nasi uduk, kita kasih pengemis semuanya. Kayaknya jauh kita begitu tuh. Ya, pulang diomelin sama bini kita kali. Ya, pas banget pulang, mana nasi uduknya? Duitnya saya kasih pengemis. Kira-kira bini ente bagaimana tuh? Ya, itu bisa ente dimarah-marahin sama bini. Lu gimana sih, duit gua tuh? Gitu. Suruh beli nasi uduk malah lu kasih pengemis, pasti dimarahin. Tapi Siti Fatimah nggak begitu. Ya, dia bilang, saya setuju apa yang kamu sudah kerjakan. Akhirnya tuh nanti ada balasannya. Panjang ceritanya. Jadi kalau saya ceritain bisa ntar sampai subuh ya. Ya, udah cukup segitu aja. Ya, jadi itu Sayyidina Ali termasuk yang dermawan. Ya, As-Sakhi. Ya, jadi Sayyidina Ali itu termasuk ya sahabat yang sangat dermawan. Nah, itu di keningnya Sayyidina Ali ada tulisan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh berarti 4 sahabat ini mulia semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap ayat ada dalam jabhahnya 4 sahabat. Ayat pertama itu ada di Abu Bakar. Ayat kedua ada di Umar. Ayat ketiga ada di Utsman. Ayat keempat ada di keningnya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah seperti itu.
Ya, istimewa Bapak Saudara. Ya, sangat istimewa sekali. Ya, jadi sama seperti malaikat tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ya, begitu juga sahabat Abu Bakar, sahabat ya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, begitu keistimewaan mereka. Sampai-sampai di keningnya itu ada tulisan ya surah Al-Ikhlas setiap ayat ya pada kening-kening mereka semuanya. Kemudian dilanjutin sama Nabi, paman qara'a surat Al-Ikhlas, siapa yang mampu membaca surah Al-Ikhlas, a'tahullahu ta'ala sawaba Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala dari sahabat Abi Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka semuanya. Tuh. Jadi kalau kita baca surah Al-Ikhlas satu kali, pahala yang dikerjakan sama sahabat Abu Bakar sampai sahabat Ali bin Abi Thalib diberikan buat siapa? Buat orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Tuh. Makanya ayo ini motivasi. Ya, motivasi buat kita. Kita kalau lagi bengong, lagi apa, baca aja kulhu. Ya, ambil tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti begitu Pak, Ramadan kan kita tuh banyak waktu tuh Ramadan. Ya, kita ambil tasbih, kita baca aja kulhu. Ya, baca kulhu. Baca lagi terus. Kalau bisa sampai ribuan kita baca. Ya, itu dalam bulan Ramadan. Ya, buatkan waktu khusus buat memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi istimewa banget Bapak Saudara. Ya, jadi kita dianjurkan, sampai-sampai itu Nabi bilang begitu. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Hayatul Qulub itu terdapat dalam kitab Hayatul Qulub. Ruya anna rajulan syaka ilan Nabi alaihi salatu wassalam minal faqri. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki pernah mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengeluh ya kepada Nabi. Ini amalan juga nih Bapak Saudara. Ya, jadi kata pengarang kitab nih, dibilang dulu ada di zaman Rasul ada seorang laki-laki yang lagi ngeluh. Kenapa? Terkait tentang kepakirannya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi berpesan. Nabi bilang begini Bapak, iza dakhalta manzilaka, apabila kalau kamu masuk rumah, kita kalau setiap mau masuk rumah nih, Faqra surat Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. Itu. Jadi kalau Bapak kagak mau pakir, amalin. Ini dari Rasulullah. Ya, kalau mau masuk rumah tuh baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, udah masuk baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini resep dari Nabi. Ya. Ini ditulis sama pengarang kitab karena di akhir-akhir ini lagi mau menghatamkan nih kitab. Ini nih satu ijazah yang sangat istimewa. Kalau Bapak yakin, Bapak amalin, insya Allah seperti yang pernah diamalin sama sahabat nanya, ya Rasulullah saya ini fakir, saya ini aduh sering kali nggak punya uang, bokek mulu. Ya, lalu Nabi bilang, ya udah baca aja setiap kamu masuk rumah, ya habis baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah baca surah Al-Ikhlas. Nggak usah banyak, satu kali aja bacanya. Fa'ala zalika, lalu sahabat itu Bapak Saudara ngerjain, ya dimengerjakan. Fawassa'allahu alaihi rizqa, lalu Allah luaskan rezekinya. Tuh, diluaskan rezekinya. Nah kalau Bapak pengen silakan amalin, tapi yakin. Ya insya Allah yakin. Nah itu mudah-mudahan Allah jamin nanti Allah akan luaskan rezekinya. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Nah begitu, jadi Allah luaskan rezeki orang tersebut.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat al-ikhlas, siapa yang membaca surah al-ikhlas fi maradihi, waktu sakitnya, allazi yamutu fi, yang memang dia meninggal di saat sakitnya itu. Jadi pada saat dia lagi sakit dibaca surah al-ikhlas, lalu ya dia meninggal dengan sebab sakitnya itu yang dia baca surah al-ikhlas, lam yuntan fi qabrihi, maka kuburnya selalu bau aroma yang sedap. Enggak pernah bau yang enggak enak, harum terus itu. Jadi kalau kita baca surah al-ikhlas pada saat sakit kita, dan gara-gara sakitnya itu kita meninggal, yang di situ kita baca surah al-ikhlas, insya Allah kubur kita tidak akan berbau, akan mengeluarkan aroma yang harum. Seperti ceritanya Siti Masyitoh, Masya Allah, ya itu begitu. Ini namanya keistimewaan surah al-ikhlas. Wa amina min daikil qabri, bahkan dia terlindungi dari himpitan kuburan. Ya, itu kadang-kadang orang Pak, kalau dikuburin, kalau dia nggak baik, ya nanti habis dikuburin digencet sama kuburan. Ya, begitu. Tapi orang yang baca kulhu, insya Allah aman dari gencetan kuburan. Masya Allah. Ya, itu istimewa banget Bapak Saudara. Ya, makanya kita perlu amalin tuh surah al-ikhlas. Kemudian wahamalatul malaikatu bi ajnihatihim, dan nanti dia akan dibawa oleh malaikat-malaikat dengan sayapnya, hatta yahuzu bihi minas sirati ilal jannah, sehingga dia bisa melewati jembatan sirat, langsung masuk nembus ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kalau mau masuk surga mesti ngelewatin jembatan sirat namanya. Nabi pun begitu, nggak ada yang dikecualikan. Nabi Muhammad aja berjembat juga di sirat. Ya, jadi nggak ada yang dikecualikan, semua itu pasti melalui jembatan sirat. Tapi kalau yang dihisab itu kan macam-macam. Ada orang yang masuk surga bighairi hisab, ada yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada di antara umat Nabi Muhammad manusia yang masuk surga tanpa dihisab. Ada yang dihisab, hisabnya ada yang yasiro, ada yang syadida, ada yang gampang dihisabnya, ada yang berat dihisabnya, tergantung daripada orang tersebut. Tapi kalau yang namanya sirat itu nggak ada yang dikecualikan, semuanya mesti berjembat di sirat, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang biasa membaca surah al-ikhlas itu nanti dia akan dibantu oleh malaikat. Kata dia berjembat di sirat dibantu oleh malaikat, sehingga langsung dia tembus ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaza demikianlah itu diceritakan fi Tazkiratul Qurtubi, di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Ada kitab bagus tuh Pak. Ya, ini pengarangnya Tazkiratul Qurtubi, ya Wahab Asy-Sya'rani. Ini Wahab Asy-Sya'rani, ya pengarangnya. Itu Tazkiratul Qurtubi bicara masalah kematian terus. Nah, itu namanya Tazkiratul Qurtubi. Nah, seperti itu. Nah, ini diceritakan dalam Tazkiratul Qurtubi oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Lakin syartuhu ma'al basmalah. Tapi kata beliau syaratnya baca kulhunya dengan basmalah. Tuh diulangin lagi. Ingat, baca bismillah, ya baca kulhunya dengan bismillah. Walaupun bismillah bukan ayat, tapi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi setiap kali baca kulhu, ya sertakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu dijelaskan di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, buah karya daripada Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, menutup daripada ini kitab. Alhamdulillah, hatam kita ini kitab. Ya, Durratun Nasin, alhamdulillah entah berapa tahun kita baca. Ya, ini sudah hatam. Dan insya Allah ini hatam, besok kita ganti dengan kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya daripada Imam As-Samarqandi. Ya, Imam As-Samarqandi. Ya, jadi mudah-mudahan
ya kita bisa lanjutkan dengan ya kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya daripada Imam As-Samarqandi. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita baca selama beberapa tahun ini ya alhamdulillah kita udah bisa hatamkan, dan mudah-mudahan insya Allah jadi ilmu-ilmu yang manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kemudian besok kita masih baca kitab sekali lagi, kemudian minggunya lagi kita tutup dah ya, karena menjelang bulan Ramadan. Jadi sebentar lagi kita masuk Ramadan, nisfu Sya'ban. Jadi sebelum nisfu kita udah tutup dah nih pengajian. Ya, nisfu itu malam Jumat ya. Nisfu insyaallah malam Jumat. Nah, jadi kita malam Seninnya kita tutup. Jadi besok kita masih baca kitab baru, Tanbihul Ghafilin kita baca masih. Ya, saya berharap ya tolong beli kitab. Ya, beli kitab Tanbihul Ghafilin. Yang niat ngaji biar baca kitab, ya. Bawa tuh kitab. Begitu. Nanti mungkin sama Ustaz ya ini aja Yusmianto ya, berapa orang, ada 10 orang apa ada 15 orang, ada kitab yang dibaca ya, begitu. Jadi enak lihat kitab itu ya, kita bawa-bawanya udah dapat pahala Pak. Nanti insya Allah dapat ya keberkahan dari pengarang kitabnya. Walaupun kalau saya bilang buka halaman sekian ya, baris sekian, buka aja, tutup lagi, kalau suruh baca kagak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita ikutin aja, guru buka kitab ya buka kitab, guru tutup begitu. Yang penting bawa tuh kitab, nggak mahal kok, mahalan motor NMAX kok ya. Nah begitu ya, jadi punya kitab, kalau ngaji ada kitabnya ya, begitu. Jadi nggak ada ya, jangan bilang saya nggak bisa baca kitab. Insya Allah nanti ada keberkahan ya, keberkahan dari pengarang kitab. Makanya nanti pesan aja sama ya, Ustaz Yusmianto, ada berapa misalnya yang mau ya, ada 10 orang 15 orang apalagi semuanya. Nah silahkan ya. Udah nanya nggak berapa harganya? Belum tahu. 40.000 murah kan? 40.000 iya, 40.000 10 tahun belum tentu hatam ya, beli aja udah ya, 40.000 nanti pesan. Nah seperti itu, jadi biar pada bawa kitab jadi cakep dilihatnya. Oke, santri ya, nah santri, nah begitu, jadi bawa kitab insya Allah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, sehingga terus dalam hidup dan kehidupan ini kita isi dengan kegiatan yang manfaat. Di antaranya hadir di majelis ilmu. Jadi amalan yang terbaik hadir di majelis ilmu. Bapak kalau nggak mau hadir di majelis ilmu, ya ibadah nggak ngerti, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah begitu, makanya hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu itu penting sekali. Ya, Nabi yang bilang begitu. Sama seperti kita sholat 1000 rakaat. Ya, ini siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Coba nunjuk. Ya, yang bisa sholat 1000 rakaat nunjuk coba. Ya, enggak ada. Gitu. Tapi kita hadir majelis ilmu itu insya Allah ya udah melebihi daripada sholat 1000 rakaat. Apalagi bawa kitab, lihat, masya Allah. Istimewa banget. Nah seperti itu ya, jadi mudah-mudahan ya Allah selalu berikan kemudahan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Mari sama-sama kita baca Fatihah khusus buat nih pengarang kitab, yaitu Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hawabi ya. Mudah-mudahan selama ini kitab kita baca terus, mudah-mudahan ya terus keberkahannya kita kirimkan buat pengarang kitab ini. Ya, mudah-mudahan buat orang-orang tua kita semuanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan arwah mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila Allama Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Syakir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
kita baca Fatihah lagi sehubungan ada dari jamaah-jamaah kita yang memberikan infak sodakonya untuk pondok pesantren atau Al-Muflihun. Yang pertama dari Bapak Mulyadi sebesar Rp300.000, kemudian yang kedua dari Bapak Haji Bahtiar sebesar Rp200.000, kemudian dari hamba Allah Subhanahu wa taala sebesar Rp200.000. Diniatkan untuk almarhum Munawarah binti Ahmad Hadi dan almarhum Ahmad Hadi bin Adam. Ya, mari sama-sama baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang diniatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum dan almarhumah senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.